Kita lanjutkan ceritanya. Setelah dicerita sebelumnya, yaitu Homing dan adik beserta ayahnya ini bertengkar hebat sehingga mengakibatkan Homing jatuh terbentur ke lantai. Hingga mengakibatkan Homing tidak sadarkan diri dan mengalami cedera di kepalanya. Namun setelah diperiksa oleh dokter, katanya malah ada perbaikan di saraf mata Homing. Ada untungnya juga ya, terbentur tetapi matanya itu sudah mulai akan pulih. Sentien datang menemui Homing dan dia sangat berharap Homing cepat sadar, bangun dan melihat dirinya. Dia berjanji ketika Homing bangun dia akan memberitahukan kebenaran identitasnya, bahwa dia adalah Sentien bukanlah Sin-Sin. Sentien berharap agar Homing cepat pulih dan dapat melihat dirinya. Di balik kebahagiaan Homing yang bisa melihat lagi, di sini ada Sin-Sin dan ibunya yang kaget mendengar berita tersebut. Mereka harus menyusun rencana lagi untuk memisahkan Sin-Tin dengan Homing. Di sini, Sin-Sin sangatlah berantusias untuk mendapatkan Homing. Yang tadinya nggak mau kok sekarang jadi mau ya, karena mungkin Homing sekarang sudah bisa melihat. Sin-Sin berencana akan menghilangkan Sentien dari kehidupan Homing. Jadi ketika Homing sadar dan membuka mata, yang ada di sampingnya adalah Sin-Sin. Jadi Homing akan menyangka bahwa Sin-Sin adalah Sentien. Jadi Sin-Sin begitu bersikeras kepada ibunya untuk menjalankan semua rencana dia. Sin-Sin pun meminta dukungan kepada ibunya untuk bisa menjalankan semua rencana-rencana dia untuk merebut Homing dari Sentien. Rencananya pun mulai dijalankan. Di sana Sentien sedang berjalan kaki dan kemudian ada orang-orang yang membawa Sentien pergi dengan membuat Sentien tidak sadar. Setelah Sentien menghilang, inilah kesempatan Sin-Sin untuk merubah dirinya menjadi seorang Sentien. Dia merubah penampilannya mirip sekali dengan adik kembarannya yaitu Sentien. Dengan penampilannya sekarang, dia siap untuk menemui Homing. Kita kembali ke Sentien. Setelah Sentien diculik, sekarang Sentien disekap di sebuah tempat atas suruhan dari Sin-Sin. Di sana dia dijaga oleh orang yang harus menjaga dia agar tidak kabur kemana-mana. Setelah beberapa hari, Homing masih belum sadarkan diri. Ah Song bertanya-tanya kenapa Sentien belum datang menemui Homing. Tetapi tidak lama kemudian datanglah ke sana Sentien, tapi aslinya dia itu adalah Sin-Sin ya, yang menyamar sebagai Sentien. Di sini Sentien merasa bahagia karena dia berpikir rencana yang dia jalankan telah berhasil. Jadi ketika Homing bangun, yang ada di sebelahnya adalah Sin-Sin. Akhirnya pada waktu itu Homing pun sadarkan diri dan membuka matanya. Dia melihat ada Sentien di sampingnya. Dia sangat bahagia bisa melihat Sentien secara langsung. Dia menganggap yang sekarang ada di hadapannya adalah Sentien, padahal dia adalah Sin-Sin yang menyamar sebagai Sentien. Dia terus mengatakan bahwa dia sangat merindukan. Maksudnya sih itu ke Sentien ya, bukan ke Sin-Sin. Sambil berbincang-bincang, Homing memegangi tangan Sin-Sin yang dia anggap sebagai tangannya Sentien. Setelah memegangi tangannya Sin-Sin, sepertinya Homing merasakan sesuatu yang aneh di diri Sin-Sin ini yang dianggap sebagai Sentien. Sin-Sin mencoba untuk mencium Homing, tapi Homing langsung merasa sakit kepala. Alasan sih mungkin ya dia itu. Dan kemudian dia menyuruh untuk mengambilkan air minum ke Sin-Sin sambil dia berpikir terasa ada yang aneh di diri Sentien. Waktu pun berlalu sampai akhirnya ibunya Sin-Sin menelepon kepada Sin-Sin menanyakan apakah Homing merasakan ada keanehan pada dirinya. Dia takut Sin-Sin ketahuan bahwa dia itu berperan
berperan sebagai Shen-Tian, saudara kembarnya. Tapi katanya semuanya terkendali. Ho Ming tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Ho Ming pun datang dari kantornya, kemudian dia memanggil Xin Xin. Ternyata Xin Xin sudah menyiapkan kue untuk Ho Ming. Sepertinya kue perayaan bahwa Ho Ming telah pulih kembali dan telah sehat kembali. Dikarenakan keadaan rumahnya gelap, Ho Ming bertanya kepada Xin Xin, kenapa rumahnya sangat gelap? Bukannya dia takut gelap? Tetapi Xin Xin menjawab, dia tidak takut gelap. Ini bertentangan sekali dengan Shen-Tian yang takut akan gelap. Xin Xin terus saja merayu Ho Ming, tetapi di sini Ho Ming sudah merasakan keanehan lagi dari Xin Xin. Ada apa dengan Xin Xin? Kenapa semuanya tidak seperti Shen-Tian? Xin Xin terus saja berperan sebagai Shen-Tian, tetapi perlakuannya tidak sama dengan Shen-Tian. Ini sangat kompleks sekali ya, sangat bertentangan. Dia terus saja merayu Ho Ming, padahal Shen-Tian tidak pernah melakukan hal ini kepada Ho Ming. Dia nggak tahu kali ya kenapa dia jadi nakal kayak gini. Ho Ming selalu menolak ketika Xin Xin datang untuk merayu dia, sehingga Xin Xin di sini sangat marah. Di tempat disembunyikannya Shen-Tian, dia memikirkan Ho Ming, memikirkan bagaimana keadaannya sekarang. Akhirnya dia pun menyalakan televisi, dan di televisi ada Ho Ming dengan Xin Xin yang mengumumkan akan mengadakan kompetisi untuk desain perhiasan di perusahaannya. Setelah melihat tayangan di televisi antara Xin Xin dan Ho Ming, dia berpikir ternyata rencana Xin Xin untuk menyekapnya itu adalah untuk merebut Ho Ming dari kehidupannya. Tak sampai di situ, masih berlanjut. Di sini Ho Ming menemui ayahnya. Dia membicarakan segala sesuatu hal tentang perusahaan. Dan ayahnya mulai menyerahkan perusahaan untuk dikelola oleh Ho Ming. Dikarenakan apa? Dikarenakan adiknya Ho Ming, WD, menyerahkan diri atas apa yang telah dia perbuat kepada Ho Ming. Sebelum menyerahkan diri, WD membuka kenangan-kenangan manis bersama kakaknya. Akhirnya dia menyadari akan kesalahannya, sehingga dia rela untuk menyerahkan diri atas apa yang telah diperbuatnya karena dia bersalah. Kembali lagi ke situasinya Shen-Tian, di mana dia di tempat dia disembunyikan terus saja berpikir caranya bagaimana dia untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dan akhirnya dia melihat yang menunggu atau menjaganya itu sepertinya mengalami kesulitan, di mana dia itu alergi akan uang. Ada ya orang alergi uang. Kemudian dia menawarkan diri untuk membantu menghitung uang kepada orang tersebut, dan akhirnya dia menyerahkan kepada Shen-Tian. Dan pada kesempatan itu Shen-Tian memukul orang tersebut. Akhirnya Shen-Tian bisa melepaskan diri dari ikatan orang tersebut. Kabar Shen-Tian melarikan diri sudah sampai ke Xin Xin dan ibunya. Kemudian Xin Xin menanyakan kepada ibu, di mana sebenarnya selama ini Shen-Tian disembunyikan oleh ibunya. Setahu Xin Xin, Shen-Tian dipergikan ke luar negeri. Tapi ibunya di sini berkata, dia juga adalah anakku. Dia masih menyayangi Shen-Tian. Setelah berhasil melarikan diri, di sini Shen-Tian akan pergi ke rumahnya Asong. Dia menuju rumah Asong dengan begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Sesampainya di sana, dia langsung melihat di sekitar rumah Asong. Dan apa? Dia menemukan ada formulir pendaftaran untuk kompetisi desain dari perhiasan di perusahaannya Ho Ming. Dia tersenyum. Akhirnya Shen-Tian pun pergi ke tempat acara tersebut sambil memberikan formulir pendaftaran untuk mengikuti perlombaan. Di rumah Ho Ming, Xin Xin terus saja menanyakan keberadaan Shen-Tian di mana. Pada waktu sedang menelepon, datanglah Ho Ming dan bertanya kepada Xin Xin, "Ada apa? Apakah kamu sudah siap? Kamu terlihat sangat gugup." Begitu kata Ho Ming kepada Xin Xin.
Sinsin pun mengajak Homing segera bergegas pergi ke acara. Sesampainya di sana, mulailah acara tersebut mengumumkan pemilihan pemenang desain perhiasan. Dia menyebutkan bahwa pemenangnya adalah Putri Sinsin. Kemudian Sinsin pun keluar sambil memakai topeng. Dan Sinsin bertanya kepada Homing apakah dia mengenalnya. Homing menjawab dia mengenalnya. Akhirnya Sinsin pun membuka topengnya dan betapa terkejutnya Sinsin melihat bahwa itu adalah Sinsin. Semuanya terheran-heran. Di sini Sinsin pun memperkenalkan diri bahwa selama ini desainer perhiasan yang bernama Olivia adalah dirinya. Homing dipanggil untuk memberikan piala kepada Sinsin. Homing pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sinsin. Dia mengatakan sudah lama kita tidak bertemu dan akhirnya kau kembali. Mereka pun bergandengan tangan dan mereka pun menghampiri Sinsin. Di sana Sinsin terus menjelaskan kepada Homing agar Homing mempercayainya bahwa dia tidak bersalah. Namun Homing sudah mengetahui dari sejak awal dia melihat Sinsin sebagai Sinsin. Dia merasakan ada keanehan di tangan Sinsin yang tidak memiliki luka. Pada waktu itu juga dia mengetahui bahwa itu bukan Sinsin karena Sinsin itu takut gelap sedangkan dia tidak. Ternyata selama Homing dengan Sinsin, walaupun Homing dalam keadaan tidak bisa melihat, dia sangat memperhatikan setiap detail yang ada pada diri Sinsin. Ternyata sudah sejak lama Homing mengetahui bahwa Sinsin dan Sinsin itu bertukar peran karena katanya mereka itu adalah saudara kembar. Mereka pun saling berpelukan, mengungkapkan perasaan bahagia mereka. Setelah semua yang telah terjadi dan dilewati, akhirnya Homing dan Sinsin merasakan kebersamaan yang begitu membuat mereka bahagia. Homing memperlakukan Sinsin dengan sangat baik. Dia begitu memanjakan Sinsin sampai-sampai Sinsin itu digendong loh untuk diberikan kejutan sepertinya oleh Homing. Homing menyuruh Sinsin untuk menutup matanya. Dan pada saat itu Homing mengeluarkan cincin untuk Sinsin. Oh, ternyata Homing melamar Sinsin loh untuk menikah dengannya. Begitu bahagianya Sinsin dan dia menerima lamaran dari Homing. Homing pun memasangkan cincin di jarinya Sinsin. Sweet banget ya ini endingnya mereka. Akhirnya mereka pun saling mengungkapkan perasaan sayang mereka. Selamat ya Sinsin dan Homing atas perjalanan cinta yang berakhir bahagia. Yang bacain cerita pun ikut senyum-senyum loh.